Pernah nggak kamu ngerasa kayak hidupmu cuma muter di situ-situ aja? Bangun pagi, kerja seharian, pulang capek, gajian, terus uangnya habis begitu aja. Dan bulan depan diulang lagi dari awal. Seolah-olah kamu kerja keras setiap hari, tapi hidup nggak benar-benar berubah. Tabungan nggak nambah, waktu buat diri sendiri makin sedikit, dan yang paling menyakitkan, kamu mulai ngerasa kayak hidupmu cuma buat ngejar tagihan. Saya tahu perasaan itu. Rasanya kayak kamu terus berlari di treadmill. Capek, keringetan, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Dan mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kapan ya saya bisa berhenti kerja keras terus? Kapan saya bisa punya uang yang kerja buat saya? Bukan sebaliknya. Tapi setiap kali kamu berpikir ke arah sana, ada suara kecil di kepala yang bilang, mana bisa, gaji aja pas-pasan, nabung aja susah, apalagi nyuruh uang kerja. Padahal, mungkin masalahnya bukan di jumlah uang yang kamu punya, tapi di cara kamu memandang uang itu sendiri. Kebanyakan dari kita diajari sejak kecil untuk kerja demi uang, bukan belajar bagaimana uang bisa bekerja buat kita. Kita dibesarkan dengan mindset yang penting rajin kerja, bukan yang penting cerdas mengelola hasil kerja. Dan disinilah jebakannya dimulai. Banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap nggak pernah benar-benar bebas secara finansial. Karena fokusnya salah arah. Bukan berarti kerja keras itu nggak penting, tapi kalau seluruh hidupmu dihabiskan cuma buat ngejar uang, kamu bakal kehilangan kesempatan buat membangun sistem yang bikin uangmu tumbuh sendiri. Hari ini saya mau ajak kamu ngobrol tentang satu hal penting. Bagaimana caranya membalik peran dari kamu yang kerja buat uang, jadi uang yang kerja buat kamu. Dan percayalah, ini bukan cuma tentang investasi, bisnis, atau teori finansial rumit. Ini tentang cara berpikir baru, yang bisa dimulai bahkan dengan penghasilan sekecil apapun. Saya masih ingat jelas masa-masa itu. Waktu saya pertama kali mulai kerja, semangatnya luar biasa. Rasanya pengen cepat-cepat punya penghasilan sendiri, pengen bisa bantu keluarga, dan jujur aja pengen ngerasain punya uang tanpa harus minta. Tapi ternyata setelah beberapa bulan kerja, kenyataannya nggak seindah itu. Setiap kali gajian ada rasa lega sebentar, tapi juga disusul rasa cemas. Karena dalam hitungan hari, uang itu mulai menipis. Bayar kos, bayar makan, bayar cicilan kecil, kadang nongkrong sedikit buat ngilangin stres. Tiba-tiba saldo udah tinggal segitu lagi. Saya pernah duduk di kamar kos malam-malam, ngelihat saldo rekening di HP, terus mikir, lah kok bisa ya kerja tiap hari tapi nggak ada yang tersisa. Dari situ saya mulai sadar, saya bukan kekurangan uang, saya kekurangan arah. Saya kerja, iya, tapi saya nggak tahu uang saya sebenarnya kerja buat apa. Setiap bulan uang keluar tanpa rencana, tanpa sistem, tanpa tujuan jangka panjang. Saya capek kerja, tapi uang saya cuma muter buat bertahan hidup, bukan berkembang. Sampai suatu hari saya ngobrol sama teman lama yang hidupnya kelihatan lebih tenang. Bukan karena dia kaya banget, tapi karena dia kayak nggak dikejar-kejar uang. Dia cerita, gua nggak pengen kerja selamanya buat uang. Gua pengen bikin uang yang kerja buat gua. Saya sempat ketawa waktu itu. Kedengarannya keren, tapi juga kayak omongan motivator di seminar. Tapi dia nunjukin sesuatu yang bikin saya diam. Catatan kecil di buku. Isinya pengeluaran, pemasukan, dan catatan kecil. Uang ini disisihkan untuk investasi kecil tiap bulan. Dari situ saya mulai belajar pelan-pelan. Bukan dari teori ekonomi, tapi dari kesadaran sederhana. Kalau uang saya cuma numpang lewat tiap bulan, berarti bukan saya yang ngatur uang, tapi uang yang ngatur saya. Jadi saya mulai ubah kebiasaan kecil. Setiap gajian, saya pakai prinsip sederhana. Uang buat kebutuhan, uang buat masa depan, dan uang buat hidup. Awalnya kecil banget. Saya cuma bisa sisihkan 100.000 untuk tabungan, dan mungkin 50.000 buat uang kerja. Istilah saya buat uang yang saya pakai untuk belajar bikin uang balik lagi. Entah itu beli buku finansial, ikut webinar murah, atau mulai nabung buat reksadana kecil-kecilan. Tapi dari kebiasaan kecil itu, saya mulai belajar satu hal penting. Uang bisa tumbuh kalau kamu kasih arah. Dan uang nggak akan pernah kerja buat kamu kalau kamu sendiri nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa membalik posisi dari kerja buat uang ke uang kerja buat kamu bukan soal jumlah, tapi soal mindset dan sistem. Kita bisa mulai dari gaji kecil, asal arah dan niatnya jelas. Kita bisa mulai dari nominal kecil, asal konsistensinya kuat. Dan di titik itu, saya merasa hidup saya mulai berubah. Saya nggak lagi dikejar-kejar uang seperti dulu. Sekarang, saya mulai bisa pelan-pelan membangun sistem yang bikin uang bekerja, bahkan saat saya istirahat. Karena ternyata, kebebasan finansial bukan dimulai dari angka besar, tapi dari keputusan kecil untuk berhenti jadi budak uang dan mulai jadi pengendali uang.
ada satu hal penting yang saya pelajari dari perjalanan itu. Uang itu seperti karyawan. Kalau kamu nggak kasih dia pekerjaan, dia bakal nganggur. Dan kalau uangmu nganggur, ya dia nggak menghasilkan apa-apa. Masalahnya kebanyakan dari kita cuma tahu gimana caranya mendapatkan uang, tapi nggak pernah diajarin gimana mengelola dan mempekerjakan uang itu. Kita kerja keras setiap hari buat dapat gaji. Tapi begitu uang itu masuk, kita langsung pecat dia. Karena semua langsung habis buat bayar ini itu tanpa sisa. Padahal kalau uangmu kamu pekerjakan dengan benar, pelan-pelan dia bisa bantu kamu kerja balik. Dan disinilah letak rahasia yang sering orang salah pahami. Banyak yang mengira konsep uang bekerja untuk kita itu cuma milik orang kaya. Padahal kenyataannya, orang kaya jadi kaya karena mereka mempraktikkan itu duluan. Bahkan sebelum mereka punya banyak uang. Kuncinya ada di 3 hal: arah, sistem, dan waktu. 1. Arah, kasih tahu uangmu mau kemana. Setiap uang yang masuk ke rekeningmu harus punya tugas. Misal, 70% buat kebutuhan hidup, 20% buat masa depan, tabungan plus investasi, 10% buat kebahagiaan kecil atau belajar hal baru. Tapi prinsip utamanya bukan di angka, melainkan di niat. Kamu harus tahu uang ini untuk apa. Kalau tidak, uangmu akan hilang diam-diam lewat hal-hal yang kamu bahkan nggak ingat pernah beli. Coba perhatikan, berapa banyak uangmu yang bocor setiap bulan buat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Kopi, ongkir, langganan aplikasi yang jarang dipakai, hal-hal sepele tapi konsisten, menggerogoti saldo. Begitu kamu kasih arah yang jelas, uangmu mulai punya tujuan. Dan uang dengan tujuan itu jauh lebih patuh daripada uang yang mengalir tanpa arah. 2. Sistem biar uang kerja otomatis. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak punya niat menabung, tapi karena mereka ngandelin niat doang. Makanya penting punya sistem. Misalnya, begitu gaji masuk, langsung pisahkan otomatis ke akun tabungan lain atau investasi. Anggap aja itu kayak gaji untuk masa depanmu. Begitu kamu bikin sistem otomatis, kamu nggak perlu ngandelin motivasi tiap bulan. Uangmu akan bekerja bahkan saat kamu sibuk atau lupa. Saya pernah dengar kalimat yang nempel banget di kepala. Disiplin itu bagus, tapi sistem yang baik bisa menggantikan disiplin. Dan itu benar. Kalau kamu punya sistem yang jalan otomatis, uangmu akan terus bergerak sesuai arah yang kamu tentukan. 3. Waktu. Biar uangmu tumbuh dengan sabar. Banyak orang pengen uangnya kerja, tapi pengen hasilnya cepat. Padahal uang bekerja dengan cara yang mirip seperti menanam pohon. Kamu nggak bisa maksa pohon tumbuh dalam semalam. Yang kamu bisa lakukan cuma satu, rawat dengan konsisten. Biar uangmu bertambah lewat bunga, investasi kecil, atau penghasilan pasif dari hal-hal sederhana, kayak jualan digital, aset kecil, atau keterampilan yang bisa dimonetisasi. Kalau kamu sabar dan konsisten, waktu akan melakukan sisanya. Uangmu pelan-pelan tumbuh dan kamu nggak lagi harus lari sekencang dulu untuk sekadar bertahan hidup. Jadi intinya begini, uang itu netral. Dia bukan musuh, bukan juga penyelamat. Dia cuma cermin dari bagaimana kamu memperlakukannya. Kalau kamu kerja keras tapi nggak pernah kasih arah, sistem dan waktu untuk uangmu, maka selamanya kamu akan bekerja untuk uang. Tapi kalau kamu mau sedikit lebih sadar, lebih terencana, dan lebih sabar, perlahan-lahan uang itu akan mulai bekerja untukmu. Dan di titik itu, kamu nggak cuman punya uang, kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Biar kamu bisa lihat lebih jelas, saya mau ceritain tentang 3 orang yang saya kenal. Dengan latar belakang berbeda, tapi semuanya punya hubungan yang sama dengan uang. Mereka dulu kerja keras buat uang, tapi akhirnya belajar bikin uang kerja buat mereka. 1. Rani, kasir minimarket yang belajar dari Rp10.000. Rani, 27 tahun, kerja di minimarket kecil di Jakarta. Gajinya pas-pasan dan hampir tiap bulan habis bahkan sebelum tanggal tua datang. Dulu dia selalu bilang, gimana mau nabung? Gaji aja nggak cukup, tapi suatu hari setelah ikut seminar kecil di kantornya tentang keuangan pribadi, dia mulai iseng nyoba satu hal. Setiap kali pulang kerja, dia masukin uang 10.000 ke celengan plastik. Awalnya cuma buat lucu-lucuan. Tapi setelah 3 bulan, dia kaget. Celengannya berat. Waktu dibuka ada hampir 1 juta.
Dari situ dia mulai sadar bahwa uang kecil pun bisa tumbuh kalau dikasih arah. Setahun kemudian, Rani ganti cara. Dia buka rekening baru khusus buat uang kerja. Dia sisihkan Rp150.000 tiap bulan untuk beli reksadana pasar uang. Nggak besar, tapi konsisten. Dan waktu saya banding ketemu dia lagi 2 tahun setelahnya, dia bilang sesuatu yang bikin saya tersenyum. Dulu saya kerja buat uang, sekarang uang saya yang kerja buat saya. Walau kecil, tapi rasanya beda banget. 2. Andi, karyawan kantoran yang jatuh bangun karena gaya hidup Andi dulu kerja di perusahaan besar, gajinya lumayan. Tapi gaya hidupnya juga besar. Hampir tiap minggu nongkrong, tiap bulan ganti gadget, tiap akhir tahun liburan ke luar negeri. Dia merasa hidupnya berhasil karena bisa beli apapun yang dia mau. Sampai pandemi datang, perusahaannya kena imbas dan Andi di PHK. Dalam hitungan bulan, tabungannya habis. Baru saat itu dia sadar, selama ini dia bukan kerja buat hidup, dia kerja buat gaya hidup. Setelah jatuh, Andi mulai dari nol lagi. Dia belajar soal financial planning, mulai bikin sistem otomatis di rekening, dan mulai investasi pelan-pelan di instrumen yang aman. Bukan karena dia pengen kaya cepat, tapi karena dia pengen hidupnya tenang. Sekarang, 2 tahun kemudian, dia bilang, saya masih kerja, tapi beda rasanya. Sekarang saya kerja bukan buat bertahan hidup, tapi buat menumbuhkan hidup. 3. Sari, ibu rumah tangga yang bikin uang kerja dari dapur. Sari ini ibu rumah tangga dengan 2 anak. Suaminya kerja sebagai sopir ojek online. Dulu mereka hidupnya pas-pasan banget. Tapi Sari punya kebiasaan unik, mencatat semua pengeluaran di buku tulis. Dia sadar, tiap bulan selalu ada sisa 100.000 yang kadang nggak jelas kemana. Jadi dia putuskan buat nyisihin uang itu buat modal kecil. Dari situ dia mulai jual kue basah ke tetangga. Keuntungannya kecil tapi rutin. Uang hasil jualan itu nggak pernah dia pakai buat belanja, tapi diputar lagi buat beli bahan lebih banyak. Dalam setahun modalnya berkembang 3 kali lipat. Dan sekarang usahanya bisa jalan sendiri, bahkan saat dia sibuk ngurus anak. Sari bilang, saya baru ngerti maksudnya uang kerja buat kita itu kayak gini. Kita kasih dia kerja dan dia kasih hasil balik. Kalau kamu lihat dari 3 cerita itu, semuanya punya kesamaan sederhana. Mereka bukan orang yang langsung punya uang besar, tapi mereka mengubah cara berpikir tentang uang. Mereka berhenti bilang nggak bisa dan mulai tanya gimana caranya. Mereka mulai dari kecil, tapi konsisten. Dan dari situlah uang bekerja bukan lagi sekadar teori, tapi kenyataan. Karena ternyata bukan soal berapa besar gaji kamu, tapi seberapa pintar kamu memberi arah dan sistem untuk uang itu. Bukan seberapa cepat kamu hasilkan uang, tapi seberapa sabar kamu menunggu uang itu tumbuh. Uang, kalau diperlakukan dengan bijak, bisa jadi alat yang setia bekerja, bahkan saat kamu tidur. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar, kamu bukan lagi budak dari penghasilanmu, tapi pengendali dari masa depanmu sendiri. Sekarang coba kamu berhenti sejenak, tarik napas dalam dan tanya ke diri sendiri dengan jujur. Selama ini siapa yang sebenarnya kerja lebih keras, kamu atau uangmu? Apakah setiap bulan kamu masih ngerasa dikejar-kejar tagihan padahal kamu udah kerja sekuat tenaga? Apakah kamu masih sering ngerasa bersalah saat mau istirahat karena takut nggak produktif dan kehilangan kesempatan cari uang? Atau kamu pernah ngerasa seolah hidupmu cuma berputar di antara gajian, bayar, habis, ulang lagi? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kebanyakan dari kita tumbuh dalam pola pikir yang sama, bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa keras kita kerja, bukan seberapa bijak kita mengatur hasil kerja itu. Padahal, bisa jadi selama ini kamu bukan kekurangan uang, kamu cuma belum mengatur arah dan sistem untuk uangmu. Coba pikir, berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang kamu keluarkan untuk mengejar uang dibandingkan waktu yang kamu pakai untuk membuat uangmu bekerja balik untukmu. Mungkin kamu nggak sadar bahwa setiap kali kamu menunda menabung karena gaji kecil, setiap kali kamu bilang, nanti aja mulai investasinya kalau udah cukup, kamu sebenarnya sedang memperpanjang masa di mana kamu kerja buat uang, bukan uang kerja buat kamu. Tapi kabar baiknya adalah, kamu bisa ubah itu mulai sekarang, pelan-pelan, tanpa harus jadi kaya dulu. Kamu bisa mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau saya perlakukan uang saya seperti karyawan, pekerjaan apa yang bisa saya kasih ke dia hari ini? Mungkin tugas kecil kayak jadi karyawan tabungan yang kamu biarkan tumbuh dengan disiplin, atau karyawan pengetahuan yang kamu investasikan lewat buku, kursus, atau keterampilan baru, atau bahkan karyawan kesempatan yang kamu pakai buat membangun sumber penghasilan lain. Setiap rupiah yang kamu arahkan dengan sadar sekecil apapun akan jadi langkah kecil menuju kebebasan yang selama ini kamu cari. Dan ingat,
Kebebasan finansial itu bukan cuma soal punya banyak uang, tapi soal bisa hidup dengan tenang, tanpa rasa takut kehilangan segalanya besok. Soal bisa punya waktu buat diri sendiri, keluarga, dan mimpi-mimpi yang dulu kamu tunda, karena sibuk bekerja. Jadi saya ingin kamu renungkan ini baik-baik malam ini. Kalau selama ini kamu sudah bekerja keras untuk uang, kapan terakhir kali kamu kasih kesempatan uangmu untuk bekerja buat kamu? Pada akhirnya, perjalanan menuju kebebasan finansial itu bukan soal seberapa besar uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa sadar kamu dalam mengarahkan uang itu. Kita sering lupa bahwa uang hanyalah alat, dan alat tidak akan berguna kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar uang, tapi lupa membangun sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Akhirnya, mereka lelah. Bukan karena kurang semangat, tapi karena arah hidupnya cuma berputar di sekitar bagaimana cara bertahan. Padahal kalau kamu bisa ubah sedikit saja cara berpikirmu, semuanya bisa mulai berubah. Kamu bisa mulai dari langkah kecil. Dari 10.000 yang kamu sisihkan setiap minggu, dari waktu 5 menit yang kamu luangkan buat mencatat pengeluaran, dari keputusan sederhana untuk menunda keinginan hari ini demi kestabilan masa depan. Karena disitulah letak kekuatan sebenarnya, bukan di besar kecilnya uang, tapi di kesadaran mengelolanya. Dan ketika uangmu mulai bekerja, kamu akan merasakan sesuatu yang dulu mungkin cuma jadi mimpi. Perasaan tenang. Tenang karena kamu tahu arah hidupmu. Tenang karena kamu nggak dikuasai oleh tagihan. Tenang karena kamu tahu kamu nggak lagi kerja sendirian. Uangmu sekarang ikut bekerja bersama kamu. Jadi, mulai hari ini, jangan cuma kerja buat uang. Bangun sistem, kasih arah, dan biarkan uangmu belajar kerja buat kamu. Biar suatu saat nanti kamu bisa berhenti sejenak, tersenyum, dan bilang, akhirnya hidup saya nggak lagi dikuasai uang, tapi dikelola oleh kesadaran saya sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu, klik tombol like, share ke temanmu yang lagi berjuang memperbaiki keuangannya, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video reflektif berikutnya. Tapi yang paling penting, saya ingin kamu tulis di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan kamu mulai hari ini, supaya uangmu mulai bekerja buat kamu. Siapa tahu cerita kecilmu bisa jadi inspirasi besar buat orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap belajar, tetap sadar, dan tetap berproses. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini.